Saya Riteris pertama. Di video ini saya akan membuat tugas program, yaitu program untuk pemilihan prodi jurusan Teknik Elektro dengan menggunakan switch case. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan tipe data integer dan variabel prodi. Kemudian masuk ke printf, masukkan 6 prodi yang ingin kita masukkan. Kemudian di sini kita masuk ke percabangannya. Di sini menggunakan format switch. Nah, di sini switch dalam kurung masukkan variabelnya, kemudian case. Nah, case ini ibaratkan sebagai opsinya, jadi case 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian masukkan value-nya dan diketik break. Nah, break ini berfungsi sebagai untuk memberhentikan case-nya. Jadi untuk setiap opsinya kita menggunakan break untuk memberhentikan tiap-tiap case-nya. Seterusnya sampai ke case 6, lalu masuk ke default. Default ini untuk statement false-nya atau yang salahnya. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini sebagai contoh kita masukkan opsi pertama, maka yang keluar adalah prodi TRA akan sesuai dengan case yang pertama. Kemudian lanjut ke flowchart. Nah, di sini untuk flowchartnya seperti biasa, kita mulai dari start, kemudian masukkan inputnya, yaitu integer prodi dan input. Seterusnya yaitu masukkan 6 prodi yang telah tentukan tadi. Kemudian masuk ke proses pada printf, yaitu prodi yang kita nikmati. Kemudian sini kita masuk ke, nah sini mulai untuk perbandingannya. Perbandingan dimasuk ke cos pertama. Jika itu benar, maka masukkan outputnya. Seterusnya sampai cos 6 dan diakhiri dengan n. Nah, di sini lanjut ke soal nomor 2. Di sini masukkan integer tipe data integer, kemudian variabel float R1, R2, R3, R4, RS, RP dan RR totalnya. Kemudian kita masukkan printf dengan sesuai dengan model yang apa yang diminta. Kemudian kita masuk ke proses pertama, yaitu memasukkan pilihan jenis rangkaian seri atau paralelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke percabangannya. Nah, di sini kita masuk ke percabangan. Di sini sama menggunakan percabangan switch case. Nah, di sini untuk switch case pertamanya, di sini kita cari untuk resistor yang terhubung secara seri. Case opsi kedua atau case kedua itu untuk terhubung paralel. Case ketiga terhubung secara seri paralel, dan case keempat yaitu terhubung secara seri paralel seri. Nah, di sini kita langsung run saja. Di sini kita mencoba menggunakan case pertama. Nah, kemudian kita masukkan nilai resistornya dan apa hasilnya, yaitu dengan rangkaian terhubung secara seri dengan nilai yang tertera pada tabel. Nah, di sini kita lanjut ke flowchartnya. Flowchartnya sama seperti sebelumnya, kita masukkan inputnya, kemudian lanjut ke proses. Di sini ada 2 proses, yaitu proses masukkan pilihan jenis rangkaian seri atau paralel dan memasukkan nilai resistornya. Baru kita masuk ke untuk flowchart percabangannya. Nah, di sini untuk percabangan, di case pertama, jika dia itu benar, di sini kita lewati prosesnya dulu untuk mencari nilai RS-nya. Baru bisa masuk ke outputnya, berapakah nilai output dari nilai RS yang sudah kita cari itu. Begitu seterusnya hingga flowchart selesai.